Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah atas segala limpahan rahmatnya, sehingga hari ini kita masih bisa belajar bersama di pelajaran pendidikan Al-Islam untuk kelas 6 SD Muhammadiyah. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa. Kita mulai. Wahid, isnain, thalasa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Anakku semuanya, siapa dari kalian yang hobi makan? Sudah berapa banyak jenis makanan yang kalian sudah pernah makan? Dan makan apa yang paling kalian sukai? Tentunya kalian sudah banyak sekali jenis makanan yang pernah kalian cicipi. Ada juga makanan-makanan yang tradisional atau makanan-makanan seperti makanan cepat saji, ada yang burger, french fries, dan lain sebagainya. Ada juga yang mungkin suka dengan makan-makan yang di pinggir jalan. Apa itu? Cireng, cimol, apalagi nugget, sempol, dan lain sebagainya ya. Ya, pernahkah kalian saat kalian makan, kalian berpikir dari mana asal makanan itu? Baik tidak untuk tubuh kita? Diperbolehkan tidak oleh syariat Islam? Nah, untuk memahami diperbolehkannya sebuah makanan kita makan, mari kita bersama-sama belajar tentang materi makanan yang halal dan thayyib. Simak dengan baik-baik video penjelasan berikut. Makanan halal dan thayyib. Di dalam Al-Quran terdapat perintah untuk memakan makanan yang halal dan thayyib. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi tad'un. Yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang dirizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah dan kamu beriman kepadanya. Untuk pengertian halal, halal berasal dari kata hil yang artinya terlepas dan terbebas. Bisa diartikan, halal adalah sesuatu yang terbebas, terlepas, dan diperbolehkan untuk digunakan atau dimakan. Sedangkan lawan dari halal adalah haram. Selanjutnya, makanan bisa disebut halal. Ada 3 ketentuan. Yang pertama adalah halal menurut zatnya. Untuk yang kedua, halal cara memperolehnya. Yang ketiga, halal cara memprosesnya. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Halal menurut zatnya artinya dibolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi. Artinya sudah tertulis di nas Al-Quran diperbolehkan untuk dikonsumsi, seperti daging sapi, kambing, ayam, ikan, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua, halal cara memperolehnya, yaitu harus diperoleh dengan cara yang dibenarkan dalam Islam. Contohnya, mendapatkan barang dari proses jual beli, meminta, atau diberi. Berikutnya,
Yang ketiga adalah halal cara memprosesnya. Halal di sini artinya makanan tersebut melalui proses pengolahan yang benar dari segi cara maupun alat yang digunakan. Contohnya, hewan itu harus disembelih terlebih dahulu atau digoreng harus dengan alat yang bersih dari hal atau benda yang haram. Makanan thayyib. Thayyib artinya baik, berkualitas dan bermanfaat. Makanan-makanan yang termasuk thayyib harus memiliki ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tidak mengandung zat yang membahayakan tubuh. Yang kedua, bergizi tinggi. Yang ketiga, lengkap dan berimbang. Yang keempat, tidak busuk atau basi. Yang kelima, tidak berlebihan. Manfaat mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Yang pertama, akan semakin disayang Allah dan dicap sebagai hamba yang bersyukur. Berikutnya, memberikan kesehatan rohani dan juga jasmani. Berpengaruh terhadap akhlak seseorang, mendatangkan keberkahan dalam hidup, sebagai jalan doa dapat terkabul, dan terakhir terhindar dari api neraka. Kemudian bagaimana cara mencari makanan yang halal dan thayyib? Berikut caranya. Yang pertama, pilihlah profesi atau pekerjaan yang disyariatkan, yang diperbolehkan. Yang kedua, bekerja dengan jujur dan tanggung jawab. Yang ketiga, ketika membutuhkan sesuatu dan tidak memiliki, maka bisa meminjam atau berhutang. Yang keempat, yang terakhir adalah meminta izin kepada yang punya. Nah, sudah jelas kan penjelasan tentang makanan yang halal dan thayyib. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa makanan yang halal dan thayyib adalah makanan, segala jenis makanan dan minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh syariat Islam dan juga tidak menimbulkan bahaya, tidak menimbulkan madarat bagi tubuh kita. Begitu, mari kita bersama-sama untuk selalu berhati-hati ketika makan. Pastikan makanan yang kita makan itu membawa manfaat bagi kita, terutama adalah untuk bisa kita terus beribadah kepada Allah untuk mencari ridho Allah. Terima kasih untuk penjelasan hari ini. Mister cukupkan sekian. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.